surat Ibrahim dan surat At-Tolak. Dibaca Mas, ayo Mas baca Mas. Mulai surat Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya Mas Samen Mas. Wa qala ta'ala wa 'alallahu bifal yatak kalil mu'minun Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Surat Ibrahim ayat 11. Artinya Allah berfirman, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Lanjut Mas. Allah Ta'ala terus surat Al-Imran. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Ta'ala berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwa kepada Allah. Terakhir Mas Rizky. Sudah terang buka. Belum buka. Surat terakhir surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat At-Tolak nama. Ya tolak ya. Tolak beruntung ya. Wa ayat tafil Wa mai. wa mai ini kurung sing di kurung semonten apa harokate Wa qala ta'ala wa may yataqu wa may yatawakkal. loh Sinanggur at-tolak toh. Tolak ayat 3. wa may yatawakkal. Di sini wa may yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu. Artinya Ayat-ayat dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. terus Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya Sampai tadi aku baru buka. artinya orang-orang halaman 15. Nah, ini Oh gigi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bilang disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan hanya kepada Rabblah mereka bertawakal ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Kemarin sudah saya urai yang surat Al-Ahzab sama surat Al-Imran ini ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Saya ulangi saya review sebentar ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Walamma ra'a al-malaikatu waruh. Sapa al-mu'minuna bira-bira kamunin al-ahzab ing
kelompok serikat kufar, qalu mongko padha ngucap sapa al mukminun hadza utawi iki azab iku ma perkara wa'ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah na ing rasuluhu lan utusane Allah. Wa sadaqalan bener sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa mazada lan ora ana tambah maring al mukminun illa imanan angin iman wa tasliman lan pasrai. Al-Ahzab ayat 22. Ketika orang-orang mukmin itu melihat ada serikat orang-orang kafir, maksudnya perang Ahzab, perang Ahzab itu artinya serikat, dinamakan waktu itu perangnya perang Khandaq ya, perang Khandaq, perang Ahzab. Karena apa? Banyak orang-orang kafir dari kabilah-kabilah kufar itu bersekutu. Kemudian orang-orang mukmin itu berkata, hadza ma wa'adana Allah wa Rasulullah. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulullah. Betul apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya memang benar. Kemudian orang-orang mukmin itu tidak ada yang bertambah kecuali iman dan pasrahnya dan kepasrahannya. Tasliman itu pasrah menuju keselamatan. Tasliman. Al-Ahzab di situ karena ada persekutuan antara kaum musyrik kafir Quraisy itu bersekutu untuk memerangi Islam, memerangi Nabi Muhammad SAW. Ketika itu datang, tambahlah iman dan pasrahnya orang-orang ini. Alladzi qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Begitu pula surat Ali Imran ini ketika sudah mengetahui orang-orang bahwasanya orang yang mau memerangi itu sudah berkumpul, sudah lengkap dengan persenjataannya, sedang dia melihat dengan menyaksikan itu, wakhshawhum, tidak ada keraguan lagi. Maka orang-orang mukmin itu merasa takut, fakhshawhum, ketika sudah melihat itu takut. Qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Kemudian merasa takut itu tidak kemudian luntur, melainkan bertambah imannya. Hanya wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik pelindungku. Di lafal hasbunallahu wa ni'mal wakil itu terucap ketika para muslimin merasa takut melihat musuhnya yang lebih dahsyat dari kita, muncullah rasa takut, tapi tidak gentar. Mentalnya sudah mental pejuang ya, sudah mental singa, sudah mental juara. Jadi tidak ada lain yang bertambah kecuali iman. Padahal hatinya sebenarnya juga takut melihat kenyataan itu. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, tetap maju terus. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa qad lam yamsasuhum su'un wa tabau ridwanallahi wallahu fadlun 'alim. Begitu ayat ini menceritakan bahwasanya orang-orang yang sebelum kita itu memang sudah diperlihatkan itu. Ya, sudah dikasih contoh bahwasanya mereka melihat sesuatu yang menakutkan, ya takut, tapi tidak menjadikan gentar. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkalan tawakal sapa sira kabeh, sapa sira al hayy ing atase zat kang urip, alladzi zat la yamut kang ora mati. Bertawakallah, berpasrahlah kamu kepada zat yang hidup,
zat yang tidak mati. Siapa? Sang pencipta alam semesta ini, sang pencipta manusia, sang pencipta makhluk, seluruh makhluk di dunia ini. Zat yang menurunkan hujan, zat yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Bertawakal bukan pada zat yang bukan pada yang mati. Bertawakal pasrah diri itu kepada siapa sih? Kepada dunia, kepada seseorang makhluk berarti mati. Kepada uang, tawakal kepada uang habis. Yang benar kepada siapa? Alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang hidup, zat yang tidak akan mati. Itu terusannya yang sudah saya detail kemarin, cerita sudah panjang lebar ya. Selanjutnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah, wa 'alallahi lan iku tetep ing atas Allah, falyatawakkal mongko pasrah, mongko falyatawakkal mongko pasrah sapa al mukminuna pirang-pirang mukmin. Nek gak mukmin gak iso pasrah nang Allah. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa qala aidan fi surah Ali Imran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan ketika kamu fa idza azamta mongko menuju sapa sira fatawakkal mongko tawakal sapa sira Allah, ingat Gusti Allah. Ketika maksud tujuan atau visi misimu sudah kamu tentukan, ketika targetmu sudah kamu tentukan, azamta, wa idza azamta, targetmu sudah kau pancangkan, fatawakkal Allah. Artinya apa? Artinya apa? Fatawakkal Allah, tawakal, yakin, tawakal itu menjadi landasan utama. Jadi ketika belum ada visi misi, belum terciptalah rasa tawakal itu. Tapi ketika sudah terbentuk targetmu, letakkanlah tawakal. Ilmu dulu toh, ilmu untuk menciptakan, untuk menargetkan sesuatu. Apa target di bulan ini? Ilmu, kemudian yakin, baru tawakal seiring. Tapi peletakannya ketika visi targetmu sudah tercantumkan, actionnya itu tawakal libatkanlah di awal. Jadi posisinya begini, ilmu untuk menumbuhkan satu keyakinan tok itu belum terwujud satu target, harus yakin iso targetnya. Tapi apa targetnya? Satu bulan ini saya harus mampu berjamaah di masjid 5 waktu. Saya bulan ini harus mampu sholat tahajud full, tidak pernah bolong. Saya bulan ini atau minggu ini harus mampu menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Itu target. Nah, ketika target itu sampai tancapkan, sampai kita letakkan, fatawakkal 'ala Allah. Actionnya bagaimana? Tawakal tetap pertama. Ilmu untuk merancang satu konsep target, visimu bulan ini apa, target tancapkan. Kemudian muncul satu keyakinan, yakin ini mampu, gitu. Tawakal. Jadi satu paket ya, yakin, ilmu, yakin, tawakal. Karena ilmu susah. Ilmu untuk menumbuhkan satu keyakinan. Jadi ilmu itu wis selesai. Baru ketika sudah ada ilmu visi, mau merancang satu visi, merancang satu target, itu kan ilmu. Tetapkan, yakini, tawakallah kamu di situ.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Iki enake wong mukmin niku ya. Makanya tawakal iku harus diletakkan di depan. Wa may yatawakkal wa man tasabani wong iku ya tawakal sapa man 'alallahi ngatus Allah fa huwa mongko utawi man fa huwa mongko utawi Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi ing man. Jadi barang siapa yang mau bertawakal, artinya melibatkan Allah di situ, di visi misimu, di targetmu, Allahi fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Enak makanya tawakal aja betul ning mburi, taruh di depan. Wis ikhtiar macam-macam baru tawakal. Wis roh hasil baru tawakal aja. Wis macam-macam bergelut sampean, wis berusaha macam-macam, wis tidak akhirnya lagi tawakal. Keliru iki. Rata-rata ngono. Nah, iku keliru. Makanya fawa hasbuh, gak dicukupi ya Allah. Fawa mongko utawi zat ya, iku hasbuhu kang nyukupi sapa Allahu ing man. Sapa wonge mau sing gelem meletakkan tawakal itu mau ilmu untuk merancang satu konsep target gitu, azam mau ketika berazam mau sampai letakkan keyakinanmu, kemudian sampai jatuhkan tawakalmu kepada Allah, tidak ada yang lain, tidak kepada yang lain. Hasilnya apa? Bahwa hasbuh, Allah pasti akan mencukupi. Nah, Allah harus berjanji, bener tak? Pasti. Kok kemudian nek amen target sholat tahajud kok ternyata gak mampu ya, itu siapa? Datanya dari mana? Dari dirimu. Tapi kalau kamu mampu di apa, ternyata bisa mampu sampai rutin menjadi istiqomah, jadi bajumu itu, Allah yang berperan di situ, bukan karena dirimu. Nek elek itu mesti dari dirimu, dari nafsumu, dari akalmu. Tapi nek api itu mesti dari aku. Pak aku niat api, wis diganjar ya Allah. Kok ternyata gak naik bengi. Wis ontek poin satu. Dapat poin satu. Ketika itu terlaksana dua, fawahas. Gak ono istilahnya suudon, yang ada husnudon. Itu nek sampean meletakkan tawakal di depan. Nah, itu tahu di ayat sebelumnya ya. Jadi ketika kamu melibatkan itu, fawahasbu. Surat At-Tolak ayat 3. Selanjutnya Imam Nawawi menukil innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna sunne utawi pira-pira wong mukmin liyane wong mukmin gak disebut iki. Alladzina ya mu'min idza dzukira nalikane den sebut, idza dzukirallah disebut apa? Allahu ing asma Allah, wajilat mongko wedi, mongko stres mongko menjadi wedi, jadi apa? Jadi gemetar apa qulubuhum pira atine al mukminun wa idza tuliyat alamun den waca alaihim ing atase alladzina al mukminun apa ayatu pira-pira ayate Allah zadathum mongko tambah hum ing alladzina al mukminun apa nih sing tambah imanan. Ketika asma Allah itu disebut, maka hatimu menjadi bergetar, menjadi istilahnya stres yang mau jadi bergetar. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, imanmu bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, wa 'ala rabbihim lan iku tetep kedue Robmu, Robbe alladzina yatawakkalun, podo tawakal sapa alladzina.
kepada Tuhanmu lah kamu bertawakal. Istilahnya apa? Ketika asmanya itu disebut, hatimu bergetar. Kan? Nek kenal Allah kan sulit. La ilaha illallah, hatimu biasa-biasa saja. Berarti belum kenal, sulit. Kalau ayat-ayat yang disebutkan, imanmu bertambah. Iman bertambah ketika ayat Al-Quran dibaca. Kayak ini mau sampai membaca ayat Al-Quran yang model moco mau. Harim, jadi kode karo nek sampean gak kenal Fatimah itu mau atau Fatma itu mau ya, Fatma itu harim cewek. Yo gak pipi, gak biasa, yo biasa-biasa aja. Kode karo ketika Allah disebut la ilaha illallah, hatimu biasa, enggak stres. Tapi ketika Fatma itu adalah seorang bunga desa dan kamu kenal dekat dengannya, banyak orang yang mendekatinya, pemuda-pemuda berjuis sama mendekatinya. Ada yang bawa mobil sport, ada yang bawa Fortuner, ada yang bawa CBR, semuanya ingin apel di rumahnya. Nah, ketika nama Fatma itu disebut, si bunga desa itu disebut, kamu ya dekat dengannya, rumahnya saja disebut, hatimu menjadi stres. Istilahnya kalau kita ngomong apa, cerita Zainuddin bersama kapal Van Der-nya, tenggelamnya kapal Van Der itu kan Zainuddin sama siapa? Kan sing nonton. Hah? Sama Wati atau sama siapa? Begul. Iya. Beda zaman. Jadi karakternya itu loh yang apa? Yang tidak luput dimakan zaman. Kalau caranya mungkin berbeda, tapi itu keren ya. Istilah kalau nggak kenal itu sulit kita untuk merasa diri kita itu, hati kita itu bergetar. Tapi coba sifat ma itu pujaan hatimu. Ada satu orang yang telepon aja bingung, istilahnya. Kalau diistilahkan yang lain, butuh zikir, butuh zikirnya ya teluna kitab Allah, ini termasuk zikir. Ngaji menambah iman itu jelas, menambah iman, menjaga keistiqomahan itu buahnya iman. Ketika percayamu tinggi ya, ketika itu disebut, otomatis hatimu menjadi bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apalagi tanda-tandanya, rumahnya disebut, wah bingung ya guys. Rumahnya pucat hatimu ya disebut, namanya nih rumahnya madep ini, madep ke utara, gentengnya merah, wah depan rumahnya ada buah mangganya, mangga mana lagi, wah ya itu masih banyak cerita kamu. Ketika ayat-ayat disebut ya kamu masih merasa memiliki, merasa khair, merasa yakin, yakin iku arek zatatul iman. Begitu pula ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, ya gak ono tambahan apa-apa kecuali iman, kepercayaanmu, keyakinanmu
itu menjadi bertambah. Nek iso wis ngrasakno iku ya berarti wis kenal sama Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wal ayati fi fadli tawakkul kasiratun ma'rufatun. Wal ayati utawi pira ayat fi fadli tawakkuli ing dalem keutamaan tawakal iku kasiratun akeh ma'rufatun tur populer. Ayat-ayat yang berkaitan tentang bab tawakal, keutamaan tawakal itu banyak dan terkenal. Selain ayat yang dinukil oleh Syekhina Imam Nawawi, Syekh Al-Imam An-Nawawi, itu banyak. Tawakal, yakin dulu, tawakal. Itu bab tentang tawakal untuk untuk melakukan satu mission, satu target, libatkanlah Allah itu di situ. Melibatkan Allah harus tataran untuk bertawakal itu kan melibatkan Allah. Tidak ada perubahan yang akan terjadi kecuali dengan ridhomu ya Allah. Target bulan ini apa? Yakin, tawakal, melangkah. Insya Allah bahwa hasbuh. Wa amal ahadis, hadis yang pertama ke-74. Wa amal ahadisu anapun utawi iku pira-pira hadisnya tentang bab yakin dan tawakal. Fal awalu mongko utawi kang kawitan iku an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhai wan nabiyyu ma'ar rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad idrufi ali sawadun azimun fazunantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmu walakin inzur ilal ufuq fa nazartu fa idza sawadun alimun faqila li unzur ilal ufuqil akhar fa idza sawadun alimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala wa ucap sapa Ibnu Abbas qala wastawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi uridat den perwake den di petukno diduduhke. Rasulullah bersabda uridat den petokake atau den aturake alaya ing atase ingsun sapa al umamu pira-pira umat. Rasulullah dawuh aku dituduhno ana pirang-pirang umat. Fara'aitun nabiyya fara'aitu mangka sapa ingsun an nabiyya ing nabi wa ma'ahulan seterne nabi ar-ruhaitu pantan kang apa gede wan nabiyya lan nabi wa ma'rajul wa rajulaini ada saya diperlihatkan umat saya diperlihatkan ada apa gerombolan umat saya diperlihatkan saya melihat seorang nabi wa ma'ahur ruhai bersama nabi itu perintangan yang menghalanginya ada segerombolan umat kemudian Rasulullah ditunjukkan ada seorang nabi bersamanya ruhai. Kemudian wan nabiyya wa ma rajulani wa rajulun wa rajulani kemudian diperlihatkanlah padaku seorang nabi bersamanya itu 1-2 orang umatnya.
Wan nabiyya walaysa mawahad, wan nabiyya lan nabi walaysa mawahad, walaysa lan ora ono iku ma'ahu serta nabi sapa ahadun wajib. Dan saya diperlihatkan seorang nabi tanpa ada umatnya. Idru fi ali sawadun azimun, idru fi alamun den katut den angkat den katutake limare ingsun apa sawadun pangeker azimun kang gedhi. Ketika saya diperlihatkan diangkat ada ada di sawadun azimun ada di bukit ada sesuatu yang besar, umat gerombol yang besar. Fazonantu annam ummati, fazonantu mongko ngira sapa ingsun annam stune sawadun azimun iku ummati umat ingsun. Saya pikir ini umatku. Ya, ada gerombolan umat yang banyak tapi di bukit gitu, bukit sawah. Fakila li hadza Musa wa qaumu, fakila mongko den ucapake limare ingsun hadza utawi iki sawadun azimun iku Musa, Nabi Musa wa qaumuhu lan kaum Nabi Musa. Enggak, iku bukan umatmu ya Rasul, itu umatnya Nabi Musa. Walakin lan tetap ini unzur tinggalano sira ilal ufuqi maring puncak gunung. Wa nazartu mongko mirsani sapa ingsun fa idza sawadun azimun, fa idza nalikan ono sawadun utawi gerombolan umat azimun kang gedhe. Fakila li mongko den ucapake marang ingsun limare ingsun unzur ilal ufuqil akhir, unzur ninggalon sapa sira ilal ufuqi maring ufuk maring puncak al-akhir kang meneh. Coba lihat pada sudut puncak yang lain. Faida sawadun azimun fakila li mongko den ucapake limar ingsun hadhi utawi iki sawadun azimun ilal ufuqil akhir yang mau iku ummatuka umat sira. Ketika Rasulullah disuruh melihat di sebelah bukit yang lain ya, itulah umatmu. Wa ma'hum lan iku tetep sertane ummatuk sab'una utawi 70 sab'una utawi 70 apane alfan euni ya dakhuluna padha mlebu sapa sab'una alfan al jannata ing surga bi ghairi hisab kelawan tanpa hisab wala azab lan tanpa azab. Jadi ketika diperlihatkan Rasulullah di puncak bukit yang satunya, kemudian dikatakanlah oleh malaikat Jibril bahwasanya itulah umatmu, segolongan umat yang terbanyak. Itu perlihatkan kepada Rasulullah. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala adab. Dan bersamamulah nanti ada 70.000 kaummu yang masuk surga tanpa hisab wala adab, tanpa dihitung, tanpa dicek poin, tanpa dicek barcode, tanpa dicek tanpa dicek paspor tanpa dicek antivirus cek bigori hisab tanpa dicek bigori hisab wala azab, dan tanpa diazab, tanpa dicuci dulu di neraka. Siapa mereka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana.
Summa nahadha fatakhala manzilahu fahadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Summa nahadha nuli tangi sama Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Rasulullah wungu. Ini jenenge Rasulullah ya. Diperlihatkan seperti itu dalam kondisi tak sadar. Kan mimpi wong soleh itu ayat, mimpi-mimpinya orang soleh itu berarti ayat, Nabi berarti wahyu. Fatakhala mongko manjing sama Kanjeng Nabi manzilahu ing daleme Kanjeng Nabi. Fakhadhan nas fi ulaika. Fakhadha mongko rembukan sapa annasu pira-pira manungsa fi ulaika ing dalem mengkono-mengkono perkara alladzina ya annas yadkhuluna padha mlebu sapa ulaika alladzina aljannata ing surga bighairi hisab tanpa hisab wala adab tanpa adab. Ketika Rasulullah sudah bercerita itu mau ya, sudah bercerita menyampaikan kepada para sahabatnya, kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah mari cerita, para sahabat, besok itu ada orang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 sab'una itu 70 alfan itu ewu. Penduduk Mojokerto berapa? Penduduk Mojokerto berapa? Kan Jutaan. 2 juta kurang, 2 juta kurang. Nggak jutaan. Berarti 70.000 yo dikit ya. 70.000 kan dikit. Pol kompet di 70.000 dikit. Iya, kamu segar tau belum? Bani Israel, ngomong Israel itu cuman 5.000 penduduk. 50.000 penduduk. Penduduk itu cilik. Israel itu penduduknya, cek Google. Israel itu penduduknya 50, kurang lebih 50.000. Kalau orang Indonesia itu yang 280 juta orang itu kencing semua, terus paralel didokok neng saya kelop apa ini. Jebus kone imajinasi gitu. Israel ini yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000. Bighairi hisab wala adab. Yang 10 sudah diambil sahabat apa ketika Nabi Rasulullah masih hidup itu ya. 10 orang dijamin masuk surga. Ingat termasuk ini. Tinggal 68. 60. Nah, 70.000 berarti kan dicoba 10 karena 60.000. Ketika Rasulullah sudah selesai kemudian masuk ke dalam, sahabat ini kan ya bingung sopo ya. Akhirnya gremeng. Sopo iki? Sopo wae yang mlebu surga tanpa hisab tanpa azab iki? Sopo wae gremeng. Suarane banter. Wong Arab suarane kan banter. Soalnya senengane makan daging unta kentang. Wong Arab. Jadi daging unta dimasak setengah mateng gitu, senengane. Jadi omongannya keras, banter, fakhadhan nas. Faqala ba'duhum, faqala mongko ngucap sapa ba'duhum pira-pira pira-pira sahabat Nabi Anas mau sebagiannya sahabat Nabi fala allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa allahum mongko muga-muga sapa alladina iku alladina ya wong akeh sahibu kang dadi sahabat sapa alladina Rasulullah ing Rasulullah. Jangan-jangan mudah-mudahan mereka itu yang termasuk adalah para sahabatnya Rasulullah. Berarti kan yang menangi Rasulullah hidup, yang bersama Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, sahabat. Sebagian lagi waqala ba'dhum waqala ucap sapa ba'dhum sebagian alladzina, sebagian annas sahabat ini
fala'allahumul ladzina wulida fil Islam fala'allahum lan apa muga-muga alladzina iku alladzina pira-pira wong wulida kang den lairake fil Islam ing dalem Islam. Ya muga-muga sing orang jangan-jangan yang dilahirkan Islam itu mereka yang termasuk 70.000. Falam yusyriku billahi syai'a, falam yusyriku lan ora nyekutokake sapa alladzina billahi kelan sing suci. Jangan-jangan mereka yang dilahirkan sudah Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Apakah itu kan rembukan jenenge Nabi wis masuk dalam sahabat-sahabat rembukan. Sopo iku mau sing 70.000 sapa wae. Pen termasuk sahabat iki. Wong jangan-jangan ngunang wong sing wis mlebu Islam, tidak pernah menyekutukan Allah. Wa dzakaru asya'a wa dzakaru lan nyebut sapa nas asya'a ing mengkono ing suci-suci. Fa kharaja alaihi Rasulullah bengok sampai para sahabat iki mau, para wong-wong iki mau buanter suarane. Fa kharaja mongko metu alaihim ing atase sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko Rasulullah. Akhir Rasulullah ya berbeken Rasulullah iki opo sih rame-rame iki ya. Maksudnya ngono. Maksudnya wong-wong rame-rame akhir metu. Wis biar. Akhirnya Rasulullah keluar faqala mongko sapa Rasulullah malladzi takhuduna fi mau tahu apa? Ma iku apa? Alladzi utawi perkara takhuduna kang gawe rembukan, kang gawe rame sapa nasbi ing dalem mak. Apa sing mbok omong iki mau Rasulullah. Sing mbok omong kok sampe rawang apa ora? Fah baru mongko ngabarake sapa nas. Ing Kanjeng Nabi faqala mongko terus akhirnya cerita. Aku mau mbahas iki mau 70.000 wong mlebu swarga iki mau napa sih Kanjeng Nabi. Faqala mongko terus sapa Kanjeng Nabi humul ladzina la yarquna wala yastarquna wala yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada hum ya alladzina iku alladzina pira-pira wong layar kuna kang ora podo nyuk sapa alladzina. Iki mereka ini ya nomor 1 layar kuna alladzina layar kuna, nomor 2 alladzina la yastarquna, nomor 3 alladzina la yatatayyaruna, nomor 4 wa ala rabbihim yatawakkal. Ada 4 golongan yang termasuk 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Tidak hanya orang mati syahid ya, mati syahid itu lain lagi. Ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab, tanpa harus dicuci di neraka. Nomor pertama siapa? Ya alladzina iku alladzina biro-biro wong lahir kuna kang padha ora nyukup. Ora padha ru'yah. Ya, ngono iki. Halo. Wong-wong sing gak pernah ngruyah. Pernah ngruyah? Pernah aku pernah ngruyah. Pernah diruyah? Pernah diruyah. Ngruyah ketika waktu zaman SMA. Iku zaman kuliah tepat. Awan dhewe wis mondok, ana kancaku iku kesurupan. Awan dhewe terkenal arek pondok. Wis diruyah Bos, diruyah. Ya akhirnya wis ini gak kang bahasa gak iso iki. Mikir-mikir kang bahasa wae. Ternyata yang arep diruyah iku areke harim. Jadi awake kan gak pernah ketemu mbek harim, gak pernah ketemu mbek cewek. Ketika dia kerasukan, deleming ya, arek deleming. Kok ngruyah kang bahasa. Saya Allahul la ilaha Allahul hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun. Meneng ya rekap piye tambah cerita tawa cerita. Wah kurang ini mana hal ini mana Kang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kurang banter ben telu
Akhirnya tambah jerit-jerit, oh gak waras-waras kan, gak waras-waras. Gak mati kira ya. Nah, akhirnya ternyata gini, arek iku apen-apen, apen-apen, kerasukan. Kok iso? Iki ngetes ilmu kancane iki. Atas ilmu. Ngetes ilmu. Jadi posisinya ruqyah. Meruqyah. Rasulullah pernah meruqyah? Pernah. Irono iki ngomong ruqyah dari kamu ke surga. Yang pertama kali orang yang tidak masuk surga bighairi hisab, ya toh, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu alladzina la yarquna, mereka yang tidak pernah meruqyah atau diruqyah. Alasannya Ruqyah itu apa? Ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah dengan melibatkan selain Allah. Misalnya apa? Jampi-jampi. Nek ning kene istilahnya perdukunan, pakai ajimat gitu. Rasulullah pernah meruqyah cucu-cucunya. Nanti di bab selanjutnya dari Ibnu Abbas disebutkan. Sama-sama dari Ibnu Abbas hadisnya. Yang gak bisa masuk surga, yang dinamakan ruqyah itu artinya apa ya? Ruqyah itu kan jampi-jampi. Ya rokoyarku itu artinya jampi-jampi. Kan bareng ben-ben ya. Ruqyah so wong Jawa la haula wala quwata illa billah, tapi jadi orang ana kekuatan sing mujud kecuali Allah. Itu sebelum datang Islam memang orang suka menyembelih kambing, ya, sebelum buka lahan, sebelum bangun rumah, kepalanya ditanam di situ. Ini sebelum Islam datang. Tapi ketika Islam datang, budayanya itu tetap dilakukan, tapi pakai cara Islam. Kambingnya tidak usah ditanam, tidak usah dikubur, mubazir. Kasihkan siapa? Ya kasihkan orang. Orang tidak ada yang mau, kasihkan ustadz, kasihkan kiai, kasihkan tokoh ulama sekitar. Itu. Islam datang merubah itu. Jadi ruqyah yang dimaksud itu jampi-jampi. Ono ngomong, mau sunti ruqyah maksudnya apa? Ruqyah ngerti apa? Ruqyah itu artinya apa namanya? Ngomong gak ngerti surga. Ini beberapa kali aku nonton video YouTube itu yang ngono. Ruqyah itu maksudnya jampi-jampi. Nomor pertama, humul ladina la yarquna wala yastarquna wala yastarquna lan ora padha njaluk suwu. Sapa aladin itu orang yang meminta diruqyah maupun yang meruqyah. Yang pertama orang yang meruqyah, kemudian orang yang meminta ruqyah. Sama-sama. Pak, arep ngedekno omah ya, Pak. Ya apa iki? Jambi-jambi ini ya wes. Jambi-jambi ya. Ketika tidak melibatkan Allah di situ ya, yang menjadi la yadkhulunal jannah. Wala yatatayyaruna lan ora pira-pira wong sing ora nampa lelaku kelawan manuk. Maksudnya nek ana manuk ngalor kabeh bareng-bareng, wah iki rezekiku ngalor, melok ngalor. Sampeyan nek mari udan atau sore-sore yen rombongan burung. Ono iki kan disebut oleh Rasulullah. Wala yatatayyaruna. Isyaratnya iki manuk moro ngalor kabeh, Pak. Berarti
Neng lor iki sejuk, ngalor ae kan. Menjemput iki ngalor. Ternyata rezeki ini ono nang tidur. Ono nang tidur. Itu enggak boleh. Wala yatayyaruna. Bukan kategori orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Orang yang meruyah, orang yang diruyah, orang yang menjatuhkan nasibnya itu pada arah burung, tanda-tanda burung gimana? Tiga orang, misalnya burung ngingu manuk, ngingu burung merpati ya, burung merpati sing lulut. Sing wedok didelok nang lor, masih sing lanang moro ngalor. Burung merpati sing lulut ya. Nanti keton ngalor. Bim salah bim iki ngalor ya mbok ngalor iki. Padha karo sampean, tapi nek kene kan walayat toyarnya burung gitu loh. Jadi disebut bukan mengadu nasib mbekan drijimu bukan. Ban-ban tiba-tiba dadi bukan itu. Genik gitu. Ini waktu sekolah gak sih itu bukan itu tapi burung walayat toyaru. Situ gak sih. Jadi menitipkan nasibnya itu pada sosok burung. Rezekiku ngalor ini karena apa? Oh, burung arahnya ke utara semua. Itu bukan kategori orang-orang yang yadkhulul jannah bighairi hisab wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan siapa lagi wa ala rabbihim iku tetep ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna podo tawakal kabeh sapa ladina. Yang keempat adalah yang termasuk golongan siapa? Golongannya dakhulul jannah bighairi hisab wal adab, itu orang-orang yang meletakkan hatinya bertawakal kepada Allah. Faqama Ukasha ibnu Mihsan. Faqama mongko ngadeg sapa Ukasha ibnu Mihsan. Ukasha, kemudian salah satu sahabat itu yang namanya Ukasha berdiri. Makanya saya di sini kan ndak membatasi di tengah-tengah sampai langsung saud tak apa-apa. Zaman Rasulullah memang terjadi itu, dan Rasulullah tidak melarang dipotong pembicaraan itu tidak melarang. Faqama Ukasha bin Mihsan, kemudian Ukasha itu ngadeg. Faqala mongko ngucap sapa Ukasha, "Utullaha anta ja'alni minhum." Ya Rasulullah, muga donga sapa panjenengan Allah ing Gusti Allah, ayya ja'alani ing ndadekake sapa Allah ni ingsun minhum saking setengah saking alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Ukasha itu dengan beraninya begitu loh. Sahabat ini Ukasha dengan beraninya berdiri langsung, "Ya Rasulullah, doakan saya semoga Allah menjadikan saya termasuk golongannya orang-orang yang masuk surga bighairi hisab wala adab." Faqala anta minhum. Subhanallah. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, anta utawi sira iku minhum setengah saking alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Rasulullah langsung mendoakan, yo awakmu termasuk 70.000 orang itu termasuk sampai. Nah ini ono si Budi, akhirnya Budi yo melu yo. Kan ono ya. Si Budi ini kan senengane kan follow saja, ndak bikin action di awal. Manliane. Summa qala rajulun akhar, iki si Budi akhirnya. Wis, enak melu-melu. Ngadeg akhirnya summa qoma nuli jumeneng. Ngadeg sapa rajulun wong suci akhir kang liya. Sahabat yang lain ini si Budi mau ngadeg. Faqala mongko ngucap sapa rajul akhar Budi, "Utullaha ayya ja'alani minhum." Ya Rasul, utullaha, muga-muga panjenengan ndongaake Allah ing Gusti Allah, ayat alane ing yen to dadake sapa Allah ni ingsun minhum saking setengah saking alladzina. Si Budi kan follower dia, bukan apa? Translator deh, follower melo. Ya Rasulullah, aku yo melu kan, aku yo melu dongakno ya Rasulullah. Ya Rasulullah jawab. Faqala
mongko dawuh sapa kanjeng Nabi sabakoka biha ungkasa sabakoka wis disi wis dingini ing sira biha kelawan utullaha ayaj'alani minhum ungkasa sapa sing disi ungkasa yaiku ungkasa. Oh wes iku mau pertanyaan iku wis digawe ungkasa kok gak melu. Gak oleh. Kon follower kok. Aduh, bukti kon follower gantok kon. Iku pertanyaan sudah punyanya ungkasa. Itu maksudnya makanya follower iku yo satu sisi ya memang kurang menarik. Orang yang pertama, action pertama yang itu tadi ya dapat itu. Yang follower itu makanya jadilah trendsetter, jadilah pejuang murni, pejuang istiqomah itu paling penting lah. Derajatmu melebihi apa santri-santri biasa. Serius sih, istiqomah itu memang begitu. Terus selain 70.000 apa lagi Gus? 70.000 Di luar itu apa lagi? Ini ya termasuk orang-orang yang bertawakal 70.000 orang ini. Muttafaqun alaih. Kalau selain itu nanti Pak. Jadi satu-satu Pak. Jadi yang menarik itu kan empat golongan ini tadi. Banyak yang memahami kurang pas. Kadang orang menerangkan itu tidak detail. Kemudian disampaikan kepada orang lain tambah gak detail, di ide gak paham apa mana nerang gitu. Akhirnya kan rusak. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini sahih, tercantum di dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. Jadi 70.000 bener ya Pak? Oh bener ya. Ukasa ngawiti Pak. Kalau 11 berarti. Ya kan itu. Followernya gantung. Sakno nih follower itu. Ar-ruhaid bidhamir ra tasghir rahtin wa hum duna asna anfus wal ufuqu annahiyatu wal janib ukasa bidhamil ain wa tasdidil kaf wa bi takhfifiha wa tasdidu afsah. Ini penjelasan ruhaid itu di domah roknya ruhaid, bukan rihaid, bukan rihid, bukan tapi ruhaid. Wa umtuna asran anfus wal ufuqu an-nahiyah wal janib. Ufuk iku arah-arah an-nahiyah wal janib. Jadi dukur ungkasa bidomil ain, ungkasa di doma ini. Wa tasydidil ka wa tahwifiyah wa tasdidil asah. Itu hadis yang pertama. Jadi tawakal ganjarane ini nek ngomong perintah kemudian ada ribut. Nek ana perintah gak ono ribete, iki tambah sanksi. Kon dikongkon yakin, kon dikongkon tawakal, ribete apa? Gak gemen-gemen. Sabar ribete apa? Dikongkon sabar ribete Asik. ribete bigori hisab unlimited. Ya, dikongkon yakin, dikongkon tawakal, ribetnya apa? Yadkhulul jannah bighairi hisab wala ada, tanpa ada Bisa. hisab, tanpa ada checklist, tanpa ada checkpoint, ya, tanpa harus dicuci. Ya, jadi ingat-ingat Allah memerintahkan mesti ribet. Kongkon sholat ribetnya apa? Surga. Kakemen. Kongkon haji ribetnya apa? Kongkon poso ribetnya apa? Ketemu Allah. Kenikmatan yang paling tertinggi di surga adalah apa? Bertemu. Tak bertemu berarti pengsoran nikmat-nikmatnya apa? Pada bidadari itu logikamu. Nafsu. Logikamu. Surga paling nikmat ya ketemu Allah. Taruh mangan surga. Kongkon poso ribetnya
sama Allah. Kan zakat ribetnya apa? Zakat ribetnya ditambah. Anak perintah pasti anak ribet. Siklus seperti itu Allah yang menciptakan, bukan manusia. Saya ini pemerintah senengannya merintah, bikin undang-undang. Ketika undang-undang ditaati tidak ada ribet. Taati peraturan lalu lintas ribet ya Allah. Kon bayar pajak. Ribet ya. Bayar pajak tertib ribet ya Allah. Ribet ya apa? BPJS. Terima kasih. Iya bayar. Jalan bagus. Iya. Jalanan jadi ribetnya apa? Fasilitas. Kolam renang. Gitu nek gak ono ribet iku dipertanyakan lho. Sampeyan ngaji yo rek, ngaji yo. Kumpulno kumpul ning ngaji itu loro kurang mandi dongane ya. Kurang bisa diperhatikan sama malaikat. Diperhatikan sama Allah. Tapi Allah menyuruh kamu ngaji ya teluna kitab Allah 4 langsung ganjarane. Langsung 4 loh ya. Oh gak mau situ eling-eling iki. Engkau naik bab istiqomah yang ngono. Dikongkon istiqomah ribet ya. Ya begitu. Awan iki dikongkon ngaji. Ribet ya papat langsung. Sering aku ngomong ya papat langsung. Iku pati yo sok. Jadi ini ono wong makhluk gitu, kok merintah gak ono ribet deh. Gak usah nanti Kang sampai naik kene ae kan merintah. Sampean kepengen hijrah katakanlah dari Mojokerto ke Surabaya. Wes kon gak usah kerja atau pengen Mojokerto ae. Orang kalau sudah mengucap perintah berarti harus konsekuensinya apa? Masih ribet. Ono ribet. Terima kasih. Kon nek gelem nang kene tak mantu rek. Maksudnya iku ngono. Tak kena jodoh nang kene ngono. Tapi gak diucapno biasanya. Kata ucapkan kemudian ngomong terima kasih ya kamu sudah stay di sini. Tapi nek wong Jawa ngomong terima kasih. Karena gue biasanya nih terima kasih ya. Terima kasih kamu sudah stay di sini. Itu sebetulnya gini mau ngene kita jenengan damel tumbas bensin padahal yo kae kandel yo. Iku ngono. Dan iku dipakai orang-orang alim ulama, konsep seperti itu dipakai. Nek negarane gak nganggu, iku yo memang dipertanyakan. Taatilah undang-undang ini sudah masuk di lembaran negara. Ketika tidak taat, justru yang terjadi apa? Punishment digedekno. iya itu justru padahal kan taat loh ya. Kon ojo narkoba, ojo pengedar, ojo mencuri, ojo korupsi gitu. Ketika itu dilakukan yang terjadi apa? Tepuk tangan. Nah, jadi korupsi itu kan ngongkon itu tahu gede maling teriak Maling. iku mesinnya kan perintah, konsekuensinya ya ono ribet. Nek wis gak korupsi, nek wis gak menyalahi aturan, otomatis dapat ribet. Iku pemerintah bener. Ora ya. Ngono ya. Sekolah gratis bos, saiki gratis dari Hong Kong. Ribetnya sampai nek gelem taat bayar pajak taat bro, bayar pajak PPP taat, bayar pajak kendaraan taat, tidak menyebarkan berita hoax yo taat karena perintah undang-undang. Tapi ribetnya apa? Terima kasih. Ribetnya sekolah gratis bos, SD, SMP, SMA, kuliah gratis. Mestinya gitu, memberikan apa, perintah juga ada ribetnya. Nyawan dewi ngongkon yang nek secara pribadi wong sing ngaji wong ngerti lah
iku nek ngongkon mesti ngono iku pas mbok ngongkon Kang Diponegoro nang mburi Kang ada timbot tinjali rokok mbok dikai sang anak iku wis ngono kuwi gak usah terbudak makane nek dikongkon-kongkon iki yo ndang gak usah banyak cincong nek saiki enggak harus jelas di depan kalau pemerintah saya dapat apa ngono ya itu gak tau ngaji kan siklus iku ngono gak usah diomong wis jenenge tepos liro Sariul Khotir ngono kuwi gak usah diomong koyo sampean kemudian dikasih rekomendasi kemudian menjadi satu pejabat ya dikasih rekomendasi kemudian kok ternyata lolos dan dilantik jadi pejabat lah wah apa itu kemudian kamu lupa kepada yang memberi rekomendasi itu pembentaan tolong mentaati yang memberikan rekomendasi itu yo otomatis lah gak usah diomong kan tak rekomendasi harus kamu bayar sekian ngono kuwi lho opo ngono kuwi opo nek ngaji yo mesti gak usah sampai ucap ngono kuwi wis paham ngono kuwi wis menjadi satu siklus oleh menjadi satu komitmen yang nggak usah tersirat wis paham oh ya jadi aku harus bagaimana ini ketika sudah dilantik jebret ya tak siapkan tau lah umur rampe ini ya menyiapkan persoalannya muncul ketika nominal itu tidak sesuai ya ngomong nih kan sesuai kurang ada ya ngomong kan secara isyarah ya bisa ngomong boleh lewat adik boleh lewat koncone boleh lewat sopo kan ya iso ngono orang nih saya di depan semua model apa ya kan kalau ngaji nih ketemu nih biar tahu jam berapa ini lantur itu dua oh ya hadis insya tak tambahi langsung papat ya dek iki saat biji loro telu papat meneh langsung meneh telung hadis meneh 3 hadis ini jam 10 kurang jam 11 berapa tanya jawab seperempat monggo sing kurang sing pengen ditakoki dialognya seperempat monggo bagus kalau tanggal ayo monggo niku termasuk sing masuk jannah Hoiri Hisab niku kan 4 golongan niku wau ya. Nek misal kayak tanglet sepeda hilang kayak iku HBB ya. Enggak maksudnya kan akeh kan wong misalnya Oh dijelaskan bos telepon iya enggak maksudnya iku termasuk golongan ngoten niku napa? iya wala yatayarun ngomong kembali kepada si pelaku ya, kembalinya kepada si jadi sampai ngomong nggak dukun iki katanya moro ngalor ya ono apa manuk ngalor ya kita moro ngalor jadi meletakkan keyakinan dia kepada makhluk ini ini gak mulai gambar-gambar tapi rata-rata saiki rata-rata mereka itu para apa namanya ahli telik sandi gitu para ngomong kan nggih ya para pesulap sulap merah paranormal ya diomongin paranormal akeh yang kena soalnya sebelum Islam datang memang tidak melibatkan Allah tapi ketika Islam ini sudah datang mereka berbondong-bondong melibatkan Allah sampai ayat Al-Quran diwalik orangnya gak diwalik ya angel mustajab ya oh sing
dekat diwalik iki lho kamu urung karo mustajab iki diwalik kok yakin ndek luar biasa sampai iki gemben-gemben kok mulai kecekelan. Gak diwalik sing kesurupan jero-jero. Iki diwalik maneh. Jadi begitu ya. Jadi menaruhkan tanda-tanda walayat atau yarun ini, kalau mereka menaruhkan isyarahnya, menaruhkan nasibnya itu pada burungnya, itu kategori orang yang tidak masuk surga, ya pilih setelah Feng Shui itu sama, Sama. sama. Dadi sing trawang-trawangan ngono iku. Saiki apa weton ya, katanya weton. Weton. Iki tambah sing lagi viral iki, ya. Sing wapus. Iya. Weton niku. Weton, sampean dikenes apa? Kemis pon. Terus tanggal lahir apa? Tanggal lahir pasangan itu iki Weton selawe. ketemu monyet, wah ketemu tidak melibatkan Allah tapi berdasarkan ilmu, ya. Ilmu titen. Iku yang menciptakan siapa? Yo para aulia ya. Iku ilmu para aulia. Nek ngomong Bamban dulu, yang menciptakan yang melibatkan Allah, tidak mungkin. Oh. Cuman praktek kekinian mereka yang meyakini itu kan orang-orang yang sembarang dengar. Tapi penemu, pencipta itu leluhur aulia, leluhur aulia yang punya karomah termasuk Wali Songo. Ilmunya Wali Songo itu bukan sembarangan, makanya hampir 90% bener itu kejadian itu. Nah istilahnya awan ini kan dongge itu kiai ini jaduk-jaduke wong hitung-hitungan Jawa. Leluhur Jawa sebelum Islam datang, ya, itu memang begitu. Kemudian Islam datang, Islam dimasukkanlah ke situ, gitu loh. Tidak merubah substansinya, ya, tidak merubah, tapi nilai-nilai Islam itu dibawa para wali masuk ke dalam kultur itu, gitu. Jadi yo coba yakin teman-teman kayak pengetahuan kan gitu. Yang terjadi kan begitu. Kan kadang nih Gus napa nek kan semisal kula mboten semerap asli mboten semerap terus nyoba googling hitung-hitungane terus ketemu lho kok elek. Tapi nek awak dhewe niku nggih mboten percaya sakjane. Niku ya napa? Pengetahuan, makanya sebatas pengetahuan. Ojo mbok yakini. Yang ngerti boleh. Tapi ketika kamu taruh keyakinanmu itu selain Allah di situ itu masalah. Itu. Makanya ibu nggih ngomong nek wis ngerti karo yo aja digoleki. Ngukure gak apa ilmu anu. Iku sing menciptakan bukan orang sembarangan loh. Aulia, para wali-wali Allah. Iya. Cuman ketika kamu menaruhkan keyakinanmu itu menjadi 100%, aku yakin pasti kejadian ayo masalah. Oh iya. Jadi kamu meniadakan Allah di situ. Yeah. Padahal seorang mukmin yakin itu hanya pada Allah. Tawakal hanya pada Allah. Gak ada yang lain. Mau hitung-hitungan. Baik burung yo pengetahuan. Itu pengetahuan, ilmu kan. Pengetahuan. Berarti damel sedia payung sebelum hujan ngoten ibaratnya. Ya, contoh ono ri ning dalan sampean jipuk sampean nginggirno. Nggih. Kan pengetahuan. Oh iki ria. Oh iya iki ria. Oh iki beling. Oh iki watu. Iki pengetahuan. Kemudian ya apa carane biar gak kena awan di ilmune ya kok dinggirno. Iki kan ilmu pengetahuan. Kayak awan di kok buta yo gak lah aku yo ngerti. Aku yo tuku buku kitab. Pengetahuan. Nah, saya kan viral. Aku delok dinone tanggale karo jenenge kemudian cocok ning pasangane ketemu jaran, ketemu monyet buyar ya wis. Ane gitu. Kan ono telu iku ya. Kuncine ono tau sampe awal. Kan ono telu kuncine iku. Rezeki iku. Ono telu. Ya itu maksudnya iku gak oleh diyakini, tapi hanya sebatas pengetahuan. Nek ngomong yakin berarti Allah. Pengetahuan, ilmu. Gitu. Tapi nek mosoi weton piye? Wah, puasa kan puasa bukan untuk weton kita, tapi untuk yang menciptakan kita. Di dalam dirimu ada ruh kan. Mosani sapa? Mosani Awake dhewe. Awake dhewe.
wa nafakhtu. Masane weton iki nyiptakno sapa sih? Gusti Allah. Ilmune sapa sih kan? Ngono balik mana? Iya. Gitu. Meyakini ilmu Allah. Ketika kamu meletakkan jatuh keyakinan pada sesuatu yang tanpa melibatkan Allah itu masalah. Ya. Prai ini. Apa ini rabi tak omah bareng? Masalah apa enggak? Kakak adik, wedok rabi bareng no, wedok loro. Sak omah. Ini orang Jawa kan ciren nih, kawan nih, kau oleh. Ini belum metu pak. Oh iya, tapi sama ciren. Gimana sih sak dulur dirapino bareng kok. Dirapino bareng kok. Misal aku dicacak kan dicacak. Terus kan jarene ibu, ya kok nek kok tak rapino bareng. Podo ini. Ya, iku mana? Gak oleh. Wong mati, mari kesusahan, langsung digawe. Ini nang dibilang ini cerita si Budi, ngono ya, aja nyoba. Si Budi bapaknya mati, ya toh. Lah Budi, bapaknya Budi, iku mati dino Jumat, semua. Lah Budi ki rabi dino Minggu, ayo masalah. Iki wong Jawa, itu orang Jawa pantang itu. Mari kesusahan Islam, mari susah kok, senang-senang. Yo gak ono jedane blang isek 3 dinane. Iya, tolong tidak. Sing langsung akad ngoten niku. Mayat urung diberangkatkan, masih di rumah, ya toh. Kemudian iki ngenteni 3 tahun kesuwen saiki dakar. Iku nyakate kaya ngono ilmu Jawa. Kadang-kadang niku wasiat. Pinggir nomeli. Men percaya, ono Pak buktine, ada buktine. Oh ini kalah itu. Saiki nek mati tiba lorone, tiba ambyuke dihitung itu kan jangan dihitung. Kemudian kamu meyakini itu, Pak, rusak ya kan? Rusak tauhidan. Oleh jadi pengetahuan tapi tidak boleh jadi yakin. Bukan ditinggalkan, tidak boleh jadi yakin. Maksudku pengetahuan masuk ketinggal, pengetahuan ada ilmu ya pengetahuan. Ketika meletakkan keyakinan, oh yakin ini pasti perkara ini, enggak ngono. Cara meletakkannya itu loh, ini untuk berdebat, tulisan, sebagai argumentasi, ya toh. Menurut Primbon Jawa, menurut Primbon Jawa itu hitungan ini. Wala yatayyaruna. Kemudian dia meletakkan pada burung apalagi. Spesifik ini kan contoh spesifik. Nek ngomong ru'yah yang diru'yah. Nanti ngomong Jawa, ru'yah bukan. Ru'yah kan menghilangkan makhluk gaib pada dirimu, itu pada dirinya seseorang cuma meru'yah. Pengsurupan, orang yang hatinya menjadi gelap gulita, sopo-opo gak gelem, senengane duit tok. Sembayang mau, telat mau, tapi duit seneng kan. Rukia. Ya aku ya rukia. Leben opo? Ini ono. Nek Kon ngaji males. Ngono pun sing harus diruyah ngono lho. Kon ngaji rata-rata dikai duit seneng kan yo. Ya ngono tidak hanya orang yang kerasukan roh saja, kemasukan roh jin setan itu. jin kodok. Rasulullah pernah loh meruk ya itu. Jangan lupa. Iya, ini hadis Rasulullah lupa tadi sudah sampaikan. Rasulullah itu meru'yah putranya ya dari Ibnu Abbas. Kenapa begitu? U'izukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli ainil lamah. Jadi dia terjauh dari godaan syaitan. Syaitan kan terbirit-birit itu ketika mendengar adzan. Ketika membaca ada ayat Al-Quran, terbirit-birit ya lari kencing. Pada sama halnya ketika kita membacakan ayat kursi pada orang yang lagi kerasukan.
Tapi nek maca aja lulun banter. Tapi serius sih, bukan sing apa-apa nih. Enggak, serius. Mestinya dibacakan sekali dengan lantang keras. Dia Lari. lari. Kira-kira. Tapi kau wonten sing nirokno niku Gus. Ah iya, itu jinnya kan kon Kenapa jin loh, berarti? kon jin ketemu jin hale, halo guys, istilahnya kan, jin ketemu jin loh, cuma mau jin kan loh, halo guys, atau Drama gitu ya. itu loh, nek ono video kok ngono kuwi, berarti jin ketemu halo guys, gitu terjadi kan. Itu settingan itu. Apa-apa nih? Uya. Niki saya betul nggak apa-apa nih. Ayo faktanya memang jin, syaiton itu ketika dilantunkan ayat Al-Quran, adzan lari terkencing-kencing dia. Makanya orang alim itu yang menjaga ayat Al-Quran, kalau lagi hafidh itu ketika mendengar seseorang ada di sebelahnya, gitu, itu lari terkencing. Oh saya hafidh, ono setan itu terkencing-kencing lari. Al-Quran berjalan nanti, ya, Al-Quran berjalan. Itu begitu. Iku wis begitu. Kok ono jine gak gelem mirip, ya yang terjadi ngomongan. Mungkin itu ya yang bisa digali malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ibrohnya dari hadis yang pertama ini. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70 golongan Gus, kan 70.000. Berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Allahumma akthir amwalana wa akthir auladana waj'alna min ahlil jannah ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Al-Fatihah. Ya kenapa? Pas jam 11 beliau, pas jam 11. Kak Rosso, ini masih banyak. Sampai waktunya ya, mudah-mudahan ya.